Kebiasaan saya dulu seorang mekanik tuh tiap harinya hanya megang obeng, berjumpa dengan mesin, kotor-kotoran. Ketika saya menjadi tukang cukur, saya megang kepala orang. Nah, nggak disangka-sangka saya tuh bisa cukur rambut pejabat atau orang penting. Nggak nyangka saya, karena dari mekanik saya banting setir menjadi tukang cukur, titik awal saya berubah nasib. Dulu saya menjadi seorang mekanik kurang lebih 5 tahun. Rutinitas pagi saya sebagai mekanik tiap pagi berangkat pakai seragam, walaupun bukan jas dan dasi, tapi seragam ini yang menolong kebutuhan saya sehari-hari. Bu, pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Iya Bu. Hal yang tak terduga pun terjadi. Yang benar nak, perusahaan bangkrut. Iya Bu, tapi Agus dapat opsi pensiun dini. Pesangonnya sih tidak seberapa Bu, tapi bisa buat modal usaha. Soklah saya pada saat itu gimana untuk menghidupi orang tua dan biaya pendidikan adik saya. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil tawaran pensiun dini. Walaupun uang pesangon itu belum seberapa, tapi lumayan buat modal usaha awal saya. Allahu Akbar. Dan satu-satunya itu saya minta petunjuk sama Allah dengan cara berpuasa dan berdoa lah. Kira-kira usaha apa yang cocok buat saya? Ternyata saya itu dapat petunjuk 4 hari puasa, ada semacam mimpi kayak gitu Mbak. Di dalam mimpi saya tuh duduk di dalam barbershop. Pas bangun dari tidur, saya bingung banget. Kenapa dalam mimpi saya itu ada barbershop? Saya seharian itu stres Mbak. Mikirin mimpi itu artinya apa gitu. Sampai keesokan harinya, saya iseng tuh nanya ke ibu saya. Bu, Agus mau jadi tukang cukur, boleh kan? Nah bagus tuh, ibu setuju. Setuju Bu. Jadi Agus nggak kepanasan. Oh gitu ya Bu ya. Setelah dapat ridho dari ibu, saya nekat tuh buat beli alat cukur rambut. Sekitar kalau nggak salah pada saat itu 10 juta. Sisa uang pesangonnya pada saat itu buat rencananya sih buat sewa ruko, buat usaha barbershop. Ternyata pada saat itu Allah berkehendak lain, usaha buat sewa tempat ditunda. Ibu saya pada saat itu sakit. Dihadapkan 2 pilihan pada saat itu. Sewa ruko atau buat urus ibu. Akhirnya itu saya mengurungkan niat untuk sewa tempat. Yang penting kesehatan ibu pada saat itu. Saya tuh nemu di YouTube cara cukur rambut yang beda karena berdasarkan dari tengkoraknya, jenis rambutnya, biar sesuai dengan face atau looknya muka customer. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka cukur rambut dengan atas nama Mustafa Barber House. Saya tuh udah yakin 100% untuk menjadi tukang cukur, tapi banyak aja
tetangga, teman atau saudara yang meragukan saya karena saya dari mekanik ke tukang cukur, banting setir jauh banget pada saat itu. Masalah pada saat itu ada terus Mbak, dari tempatnya sepi, terus orang tua sakit-sakitan, hampir pada saat itu mengalami beras pengen habis juga. Saya mulai bingung dan putus asa. Saya terbesit cuman apa saya salah jalan atau salah langkah yang tidak diridhoi sama Allah saat berdasarkan petunjuk dalam mimpi saya itu. Saya sempat menduduk Allah pada saat itu. Astagfirullahaladzim. Pas saya lagi memikirkan nasib usaha cukur rambut, tiba-tiba ada anak kecil tuh yang nyamperin saya tuh. Om, Said. Om kenapa Om? Ini pangkas sepi. Hari gini usaha juga pakai Instagram Om. Kayak gimana Instagram? Saya liatin nih. Tuh, Om jadi buat kayak gini jadi keren dan makin ramai usaha cukur Om Topa. Oh gitu. Saya mulai deh belajar Instagram tuh. Saya tekunin terus. Nggak lama kemudian terjadilah pandemik. Pada saat Jakarta mengalami lockdown tuh saya berpikir positif nih. Saya melihat peluang pada saat itu. Dan memperdalam media sosial untuk melancarkan promosi jasa cukur rambut online saya. Dan hasilnya semakin hari semakin banyak customer yang menghubungi untuk memakai jasa cukur saya. Saya dipanggil ke rumah, apartemen, kantor, bahkan saya sampai ke kantor kedutaan. Banyak para penjabat atau tokoh-tokoh orang penting yang menggunakan jasa saya. Salah satunya itu Bapak Romo Beni, Pak Sandiaga Uno, dan masih banyak lagi. Terus semangat, berikan yang terbaik, dan jangan lupa terus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi untuk kembangkan usaha cukurnya. Siapa tahu dengan pandemi COVID-19 ini kita bukan mendapat musibah, tapi justru mendapat hikmah yang berujung pada berkah. Salut buat Mas Agus Mustafa, dan kapan-kapan cukur lagi dong rambut saya. Terima kasih. Alhamdulillah, sekarang sehari bisa cukur 5-6 orang. Syukur alhamdulillah juga, akhirnya saya bisa biayai kuliah adik saya sampai selesai. Punya investasi 1 rumah kontrakan dan sedang proses untuk pembelian ruko. Pandemi ini ibarat kasarnya membuka pintu rezeki saya. Ibarat kasarnya kalau Allah udah bilang kun fayakun, jika rezeki itu terbuka maka terbukalah. Siapa sangka langkah saya untuk banting setir menjadi keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya.